Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Abrar Prasojo. Di sini saya akan menjelaskan dua soal tugas pendahuluan dari praktikum metalografi dan HST. Soal yang pertama ada jelaskan prinsip dasar dari uji Grossman dalam menentukan hardenability baja. Jelaskan juga istilah D0, DI, dan H. Prinsip utama uji Grossman itu menentukan hardenability dengan mencari diameter kritis dekrit atau D0, yaitu diameter batang maksimal yang masih menghasilkan struktur 50% molten sheet di pusat penampangnya pada kondisi pendinginan tertentu. Untuk mencari diameter kritis atau D0, diperlukan dua variabel. Variabel yang pertama ada diameter kritis ideal. Ini merupakan potensi baja berdasarkan komposisi kimia dan ukuran butir. Jadi dalam diameter kritis ideal ini, kita tidak memasukkan atau belum memasukkan eh, faktor H atau point severity dulu. Jadi kita berasumsi pendinginan yang terjadi itu sempurna H sama dengan infinity. Jadi ini berupa angka teoritis. Dan jika kita lihat rumus DI di sini, DI sama dengan DI base dikali faktor pengali mangan, silikon, kromium, dan unsur paduan lainnya. Oke, kalau kita lihat tabel, di sini ada persen, ini merupakan persen kadar karbon. Jika karbonnya semakin banyak, itu akan memengaruhi faktor pengalih unsur yang lain, seperti mangan, silikon. Dan di sini ada eh, nomor carbon grain size, ini merupakan nomor ASTM. Di sini nomor 7. Jadi nomor ASTM ini urutannya dari nomor 1 sampai 10. Semakin kecil nomor ASTM, misalnya seperti 1, maka butir semakin kasar. Dan jika nomor ASTM tinggi seperti 10, maka butir semakin halus. Jika ingin meningkatkan faktor pengali dan hardenability, maka yang dicari adalah nomor ASTM dan yang rendah seperti 3 atau 4. Ini karena butir kasar artinya perlit sulit tumbuh. Dan jika perlit sulit tumbuh, artinya itu meningkatkan hardenability. Variabel yang kedua ada coin severity. Faktor H adalah koefisien yang mempresentasikan kemampuan suatu media pendingin untuk menyerap panas dari permukaan benda kerja. Semakin tinggi nilai H, itu artinya semakin cepat laju pendinginan yang dihasilkan. Kalau kita lihat tabel coin severity di samping, ada 3 media. Yang pertama ada oli. Eh, Oli ini memiliki nilai H atau H value yang rendah. Jadi artinya laju pendinginannya paling lambat. Dilanjutkan oleh water yang memiliki laju pendinginan sedang. Dan yang terakhir adalah brine atau air garam yang memiliki laju pendinginan paling cepat. Selain media quenching yang memengaruhi eh, tingginya edge value adalah agitation atau pengadukan. Jika tidak diaduk, maka nilai H itu rendah. Dan jika diaduk, misal seperti mild, moderate, good, strong, dan violent agitation, semakin media diaduk, maka nilai H semakin meningkat. Setelah tadi sudah dibahas dua variabel yaitu diameter kritis ideal dan coin severity. Sekarang untuk menentukan diameter kritis bisa dicari atau dilihat pada grafik Grossman di sini. Di sini ada di sumbu Y ada diameter kritis, di sumbu X ada diameter kritis ideal, dan di sumbu Y kanan ini ada quenching intensity. Kita bisa menghubungkan eh, diameter kritis ideal dan quench severity di sini. Misalnya seperti steel A yang memiliki diameter kritis ideal sebesar 48 mm dan quench severity-nya sebesar 0,25. Jadi kita bisa mencari diameter kritisnya yaitu sebesar sekitar 28 mm. Konklusinya di sini untuk uji Grossman
Jika D0 atau diameter kritis lebih dari diameter batang silinder, maka inti baja tersebut akan terbentuk lebih dari 50% martensit. Sedangkan jika D0 kurang dari diameter baja silinder, batang silinder, maka eh, inti baja tersebut akan terbentuk kurang dari 50% martensit. Selanjutnya ada soal yang kedua, apa yang terjadi jika pendinginan lebih lambat dan memotong hidung pada diagram TTT? Jika laju pendinginan lebih lambat dan kurva menyentuh hidung atau nose pada diagram TTT, maka austenit akan berdifusi membentuk struktur perlit atau bayonet, sehingga pembentukan struktur martensit yang keras menjadi gagal atau tidak sempurna. Kalau dilihat pada grafik ini, eh, jika pendinginan cepat, misalnya dia tidak melewati hidung terlebih dahulu, akan langsung menyentuh garis martensit start dan martensit finish. Tapi jika pendinginan lambat, itu artinya baja berhasil menyentuh kurva atau hidung, fasa perlit, dan fasa bayonet. Dan karena ini membicarakan eh, kurva TTT atau time temperature transformation, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah fase bayonet. Karena di fase ini, karena di kurva TTT, kita menahan suhu secara konstan atau yang dinamakan isotermal. Ini pas dan sesuai dengan pembentukan bainit yang butuh waktu, sehingga fase bainit lah yang paling dominan muncul. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.